Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Risa Anggraini. Di sini saya adalah seorang mahasiswa gizi yang akan menemani Ibu pada konseling hari ini. Di sini Ibu bisa bercerita apapun itu, kondisi Ibu atau keluhan Ibu, tidak ada jawaban benar atau salah. Jadi Ibu bisa santai saja bercerita ya. Kalau boleh saya tahu, selama kehamilan ini apakah Ibu ada keluhan atau khawatir? Lalu misalnya ada yang kurang nyaman, contohnya itu kayak terkait makan atau nafsu makan Ibu. Kalau trimester pertama nggak masuk sih makanan, soalnya mual muntahnya ada. Udah ya trimester kedua agak mending, buah masuk. Sekarang trimester ketiga alhamdulillah udah nggak lagi semua makanan masuk. Paling keluarnya apa ya, sekarang karena faktor usia aja kali ya, suka pusing gitu, suka lelah aja gitu. Kalau masalah makanan semua masuk. Alhamdulillah berarti ya Bu, sudah ada perubahan gitu ya. Kalau dari keseharian Ibu, nafsu makan Ibu berarti meningkat atau biasa aja? Meningkat sekarang. Meningkat ya. Punten Ibu, sebelumnya saya sambil mencatat ya informasi yang Ibu sampaikan supaya tidak ada kekeliruan. Lalu di sini saya izin membacakan kembali terkait asesmen tadi yang sudah dilaksanakan di awal, bahwa berat badan Ibu itu sekitar 80 kg, betul Ibu? Iya. Dengan tinggi badannya itu 156. Ya. Nah, kalau berdasarkan IMT ini berarti masuknya ke obes Ibu, jadi kayak malnutrisi. Lalu untuk kehamilannya itu masuk ke trimester 3, betul? Dan tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu tuh merasa sering lelah gitu ya, karena mungkin faktor usia. Nah, kalau boleh saya tahu dalam sehari biasanya Ibu makan berapa kali? Makannya 3 kali, sarapan, siang, sama sore. Berarti teratur ya, teratur. Kalau semisalnya itu ada selingan nggak Bu? Selingan kayak buah atau susu gitu? Ada. Ibu sendiri ada pantangan makanan atau minuman yang misalnya nggak boleh makan ini karena apa gitu? Minuman bersoda paling. Minuman yang bersoda. Enggak boleh diminum. Selain itu ada lagi nggak Bu? Kayak buah, kalau buah nanas kan enggak makan. Makanan paling sekarang ngurangin yang pedas aja. Ngurangin yang pedas ya. Kalau misalnya Ibu ada minum susu atau suplemen yang dikasih posyandu atau tenaga kesehatan? Ada. Apa itu? Kalau itu ya tablet tambah darah sama kalsium. Kalsium. Itu di rutin konsumsinya? Iya. Rutin konsumsinya. 2 kali sehari. 2 kali sehari. Berarti nggak pernah bolong gitu? Enggak. Alhamdulillah berarti. Saya takut. Kalau misalnya makan Ibu cepat kenyang apa misalnya cepat lapar? Cepat kenyang, cepat begah. Tapi kalau udah berapa jam cepat lapar lagi. Iya. Ibu ada pernah kayak sering melewatkan waktu makan gitu atau enggak? Enggak sih sekarang. Sudah teratur ya, alhamdulillah. Kalau untuk aktivitas fisik Ibu ada olahraga atau senam kayak gitu? Ada. Kalau pagi jalan kaki. Kalau sore ya sama jalan kaki juga. Kadang kalau sore tuh olahraga di rumah. Biasanya berapa menit itu? Paling 20 menit. 20 menit ya, itu udah bagus banget Ibu. Kalau untuk minum air putih Ibu sering? Air putih sering tapi dingin. Seringnya dingin. Air putih dingin. Gak apa-apa Ibu, yang penting air putih. Selama kehamilan Ibu ada rasa khawatir nggak, kayak misalnya lahirannya nanti gimana gitu kan? Karena faktor apa ya? Faktor usia. Ibu sering ikut posyandu? Sering. Biasanya dilakukan sebulan sekali. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya sudah menceritakan ya, dan sudah menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Dari cerita yang Ibu sampaikan,
terlihat bahwa pola makan ibu itu sudah baik ya, sudah cukup baik. Nah, namun harus diperhatikan kembali untuk kecukupan gizi ibu hamil. Yang penting untuk kesehatan ibu dan pertumbuhan janinnya. Di sini saya ada leaflet di mana pedoman gizi ibu hamil. Ada makanan yang dianjurkan dan ada makanan yang dibatasi atau dihindari. Nah, yang pertama itu karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat sendiri itu contohnya ada nasi dan roti. Ibu jadi boleh mau makan nasi atau roti. Jadi nggak hanya misalnya nasi aja gitu ya. Nggak ada protein. Protein itu ada protein hewani, kayak contohnya ayam, ikan, telur. Nah, itu masuk ke kategori protein hewani. Lalu ada protein nabati, contohnya itu kayak tempe dan tahu. Lalu sayur ya, sayur itu direkomendasikan dan sangat dianjurkan itu sayuran hijau, contohnya itu kayak bayam sama brokoli. Lalu buah itu bisa jeruk, pisang, dan pepaya. Terus susu dan olahannya juga. Nah, untuk makan yang dibatasi atau dihindari, yang pertama itu ada minuman berkafein. Contohnya itu minuman seperti kopi dan teh. Kalau ibu sendiri itu suka mengonsumsi kopi dan teh nggak? Dulu mah suka, tapi sekarang enggak. Cuman trimester kedua tuh pernah. Tapi enggak satu gelas, enggak, Kayak berapa? nyicip doang gitu. Tapi emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Soalnya ada yang namanya kandungan kafein sama tanin. Nah, si kafein sama tanin ini itu bisa menghambat penyerapan zat besi tadi. Zat besi itu yang ada di TTD. Jadi ibu mengonsumsi TTD, nah itu nanti itu tidak terserap secara sempurna gitu. Jadi percuma gitu. Teh juga sama? Sama. Teh manis atau teh tawar gitu? Iya, betul. Ada itunya. Ada kandungan kafein sama taninnya. Jadi kalau bisa berhenti dulu gitu. Mengonsumsi kopi dan teh itu. Lalu batasi makanan tinggi natrium. Nah, natrium itu tinggi garam. Nah, itu bisa menyebabkan hipertensi kalau misalnya mengonsumsinya terlalu berlebihan. Lalu hindari merokok dan minuman beralkohol. Tadi ibu sudah betul ya. Jadi ada pantangan minuman bersoda atau beralkohol. Lalu masalah gizi yang sering terjadi nih, khususnya ibu yang masuk pada trimester ketiga ya, biasanya nafsu makannya betul tadi sudah mulai membaik ya. Lalu terjadi kenaikan berat badan, betul ibu? Betul. Nah, itu normal ya ibu biasanya. Dan resiko kekurangan zat besi, jadi sangat dianjurkan zat besi atau TTD tadi itu dikonsumsi secara rutin. Lalu ada di sini tips gaya hidup sehat ibu. Tadi kan ibu cepat lelah ya. Nah, dianjurkan untuk istirahat cukup, tidur kurang lebih 7-9 jam per hari gitu. Lalu lakukan aktivitas fisik, tadi sudah betul ibu sering olahraga ya dalam pandemi. Lalu konsumsi makanan bergizi seimbang, kayak ada karbohidrat, protein, sayur, dan buah, dan juga susu. Lalu rutin minum tablet tambah darah. Dianjurkan itu selama kehamilan sekitar 90 tablet. Biasanya ibu dikasihnya kayak gimana? Per minggu? Segitu. Itu penuh. Itu dari sebulan. Maksudnya sebulan segitu. Sebulan segitu ya. Tapi ibu rutin kan ya? Rutin. Alhamdulillah berarti ya. Lalu kalau stres, jangan terlalu banyak pikiran karena bisa berpengaruh juga terhadap kesehatan ibu ya. Lalu sering periksa kehamilan nggak ibu? Sering. Alhamdulillah berarti ya. Kasihan sama di bidan gini juga. Nah, di sini ada tanda bahaya kehamilan kalau misalnya ada pendarahan dari jalan lahir, lalu ada pusing hebat atau sakit kepala terus menerus, lalu ada pandangannya kabur, terus bengkak berlebihan di tangan, kaki, wajah, gerakan janinnya berkurang. Tapi untuk gerakan janin ibu gimana? Aktif. Alhamdulillah. Mual muntahnya juga udah ada ya. Nah, untuk pertambahan BB itu tadi normal ya ibu. Soalnya kalau misalnya dilihat dari sini, kalau trimester ketiga itu sekitar 0,3 sampai 0,5 kg per minggu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba berat badannya naik itu normal wajar. Sebulan naik sekilo. Sebulan naik sekilo masih batas normal berarti ibu. Soalnya di sini 0,5 kg per minggu. Jadi normal aja. Kalau misalnya seminggu sekilo dalam 1 bulan. Iya. Lalu di sini ada kebutuhan zat gizi tadi yang sudah saya hitung. Kalau dari berdasarkan asesmen, energi yang ibu butuhkan dari total makanan yang ibu konsumsi selama 1 hari itu sekitar 1895 kalori.
Lalu untuk proteinnya itu 114,8 gram. Ini sudah ada penambahan juga di mana 20 gram per hari. Lalu ada lemak itu 42,1 gram dan karbohidrat 789,6 gram ya. Untuk contoh menunya di sini saya ada contoh menu untuk mungkin bisa ibu terapkan ya setelah konsumen ini. Yang pertama pagi bisa nasi putih atau merah. Ibu lebih doyan nasi putih apa merah? Putih. Nasi putih nggak apa-apa, nasi putih sekitar 100 graman. Lalu ada telur dadar plus irisan wortel, tempe bacem atau bisa aja tempe goreng atau oranye disesuaikan dengan minat ibu. Lalu sayur bening bayam dan jagung. Nah untuk selingannya itu bisa pakai buah, contohnya itu kayak pepaya atau jeruk 1 buah ya. Lalu bisa ditambah dengan bubur kacang hijau atau misalnya kacang rebus gitu buat nyemil-nyemil. Lalu ada makan siangnya ada nasi putih, ikannya bisa disesuaikan ibu lebih suka ikan apa gitu. Lalu tahu kukus atau bisa dipepes, ada tumis buncis dicampur wortel, jagung muda ya, lalu ada misalnya tambahan pisang. Yang keempat ada selingan sore. Jadi kalau bisa ada selingan sore ibu. Jadi makannya itu 3 kali makan utama, ada 2 kali makan selingan gitu. Jadi kayak snack kayak gitu. Nah untuk selingannya itu smoothies bisa pisang dicampur dengan susu ya. Dan bisa ditambah dengan ubi rebus ibu. Kalau misalnya ibu doyan ubi rebus. Lalu ada makan malam itu nasi putih, ayam semur atau ayam rebus atau bisa ayam goreng juga nggak apa-apa. Lalu tempe orek, tumis sawi dan juga tahu. Nah itu rekomendasi yang saya berikan yang bisa menjadi alternatif ya untuk ibu. Nah menurut ibu dari yang tadi saya sampaikan, yang paling mungkin ibu lakukan terlebih dahulu apa ya, paling ini ya takut ininya naik terus, paling ini aja nih rekomendasi ininya menunya, takut kan kebanyakan nasi, karbohidratnya banyak, itunya kurang gitu, jadi kan jadi tambah berat badan tapi gizinya ntar kurang. Kalau misalnya kira-kira yang menjadi tantangan ibu dalam menerapkan itu apa? Jangan malas. Malas aja ya. Nyiapinnya ya. Pengennya yang praktis. Mungkin nanti ibu bisa ikuti aja ini salah satunya. Lalu boleh saya cek kembali ya ibu dari pembicaraan kita tadi, apa yang ibu pahami tentang pola makan yang baik selama kehamilan? Maksudnya? Kayak pola makannya itu kayak gimana yang baik? Harus di ini gizinya, terus kalorinya, kebutuhan buat maksudnya ininya berapa gram itu harus disesuaikan gitu. Pokoknya harus apa ya? Maksudnya harus dari trimester ketiga nih harus dijaga aja gitu. Betul itu. Nanti kita melihat perkembangan ibu, apakah pola makannya sudah mulai diatur dan misalnya kecukupan gizinya apakah sudah tercukupi dan terpenuhi. Kalau misalnya ibu ada kendala, kita bisa evaluasi di konseling berikutnya yang mungkin dilaksanakan secara online atau bisa langsung. Ya, terima kasih ibu sudah berbagi cerita dan keluhan ya. Semoga dengan langkah kecil ini kesehatan ibu bisa terjaga dan nanti lahirannya bisa selamat dan bisa sesuai dengan apa yang ibu harapkan gitu ya.